Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari kita memuji Tuhan, kita katakan, hati ini rumahmu. Ku jadikan hati ini untuk kediamanmu. Ku serahkan hidup ini untukmu, Allahku. Di hati inilah rumahmu, di hati inilah baitmu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa kau pun ada. Di hati inilah rumahmu, di hati inilah baitmu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa kau pun ada, senantiasa kau pun ada. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari kitab Efesus pasal yang kedua ayat 11 sampai dengan yang ke-22. Demikianlah firman Tuhan dengan perikop, dipersatukan di dalam Kristus. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewarganegaraan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus, karena Dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merumbuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Amin. Bapak Ibu saudara terkasih, kembali lagi kita merenungkan firman Tuhan pada hari ini yang terambil dari kitab Efesus pasal 2 ayat 11 sampai dengan ke-22 dengan tema sesuai dengan perikop kita, yaitu dipersatukan di dalam Kristus. Penulis kitab Efesus kembali mengingatkan orang-orang yang ada di Efesus, jemaat-jemaat yang di Efesus. Paulus mengingatkan mereka kembali tentang masa lalu mereka, kehidupan mereka sebelum di dalam Kristus. Di mana Bapak Ibu saudara terkasih, sebelum jemaat Efesus berada di dalam Kristus, mereka belum memiliki apa-apa. Mereka belum memiliki tanda sebagai murid daripada Yesus Kristus. Namun Bapak Ibu, setelah mereka mengenal Kristus, ada suatu hal yang mereka dapatkan di dalam Kristus. Yang pertama Bapak Ibu, kita akan membahas tentang masa lalu daripada kehidupan jemaat di Efesus.
Ada 5 hal yang akan kita lihat. Ya, boleh kita baca kembali di ayatnya yang ke-12 dikatakan bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk keluarga negara Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Keadaan jemaat di Efesus sebelum mengenal Kristus, mereka tanpa Kristus, mereka belum hidup di dalam Kristus, dan mereka belum memiliki kewarganegaraan sebagai warga negara surgawi, dan mereka belum mendapatkan perjanjian sebagaimana Allah berjanji kepada nenek moyang kita, yaitu orang-orang Israel yang dijadikan Allah menjadi umat pilihannya, yang boleh diberikan perjanjian bahwa mereka akan diberkati Allah, diberikan tempat yang berlimpah susu dan madunya. Inilah keadaan daripada orang-orang jemaat di Efesus sebelum mengenal Kristus, dan mereka juga belum memiliki pengharapan, bahkan mereka hidup tanpa Allah. Jikalau melihat Bapak Ibu, jemaat-jemaat di Efesus sebelum mengenal Kristus, mereka masih menyembah Allah-Allah lain, tidak berfokus pada satu Allah. Namun Bapak Ibu yang terkasih, Paulus boleh menjelaskan kepada mereka, setelah mereka mengenal Kristus, mereka memiliki Kristus. Dan yang kedua, mereka memiliki tanda pengenal sebagai warga kerajaan surga. Dan juga mereka mendapatkan janji yang daripada Allah, sebagaimana dijanjikan kepada orang Israel sebagai umat pilihan Allah. Dan lewat itu, jemaat di Efesus memiliki pengharapan bahwa Allah akan menyertai kehidupan mereka senantiasa lewat kepercayaan mereka yang mau hidup di dalam Kristus. Dan lewat itu juga mereka memiliki Allah, dan satu Allah, yaitu Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara terkasih, mengapa Paulus boleh mengingatkan ini? Supaya jemaat di Efesus lebih sungguh lagi berpengharapan kepada Allah apapun situasi yang mereka alami, karena dahulunya mereka belum mengenal Kristus dan mereka belum memiliki tanda apapun di dalam Kristus. Namun setelah mereka mengenal Kristus dan hidup di dalam Kristus, ada banyak hal yang boleh diperoleh oleh jemaat di Efesus. Mereka hidup di dalam Kristus, mereka memiliki tanda sebagai warga kerajaan surga, mereka memiliki perjanjian yang daripada Allah, bahkan mereka hidup di dalam pengharapan, bahkan mereka memiliki satu Allah yang mampu menolong mereka, bahkan memelihara setiap kehidupan mereka. Dan hal inilah yang mau disampaikan oleh Rasul Paulus kepada kita saat ini, bahwa kita sebagai orang-orang percaya, kita telah memiliki tanda bahwa di dalam hidup kita ada Kristus yang hidup memenuhi kehidupan kita. Ada tanda bahwa kita sebagai warga kerajaan surga, dan perjanjian yang telah Allah berikan kepada nenek moyang kita, orang Israel, itu juga nyata dalam kehidupan kita. Kita memiliki perjanjian itu, dan kita layak mendapatkan hal tersebut. Dan di dalam Dia kita memiliki pengharapan bahwa Allah sanggup menolong kehidupan kita, dan kita juga memiliki tujuan hidup yang pasti bahwa ada satu Allah yang mampu memelihara kehidupan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara terkasih, sebagai orang yang percaya, jangan biarkan tanda ini pudar dari hidup kita, karena inilah tanda yang akan membawa kita masuk dalam kerajaan surga. Oleh karena itu, tetap hidup dalam Kristus, miliki tanda sebagai warga kerajaan surga, dan berpengharapan senantiasa, sehingga janji yang telah diperjanjikannya kepada nenek moyang kita itu juga boleh digenapi dalam hidup kita melalui Yesus Kristus yang akan datang kali kedua nanti, dan akan membawa kita masuk ke dalam kerajaan surga. Amin. Mari kita berdoa. Bapa surgawi, kami telah merenungkan firman Tuhan. Kami ada semua karena anugerah Tuhan, dipersatukan di dalam Kristus. Dahulu kami belum mengenal Engkau Tuhan,
Namun setelah kami mengenal Engkau, kami memiliki Engkau sebagai Juru Selamat dalam hidup kami, memiliki tanda sebagai penghuni kerajaan surga, bahkan berhak menerima janji yang telah Tuhan janjikan kepada nenek moyang kami. Bahkan kami memiliki pengharapan yang luar biasa dalam Tuhan, dan menjadikan Engkau satu-satunya Allah yang memelihara kehidupan kami. Tuhan Yesus, mampukan kami agar tetap hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Yang menjadi doa kami, dalam Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Ku jadikan hati